Oke, hai. Selamat Eh, datang di podcast yang manis di telinga, tapi mungkin ya pahit di hati gitu. Ya, minuman manis dan cinta tak terbalas untuk judul kali ini ya. Kenapa kedua-duanya bisa memaksamu merusak mood secara diam-diam? Nah, kita hidup di dunia yang penuh godaan ya gitu. Segelas es kopi gula aren di tangan kiri dan kenangan mantan di tangan kanan. Keduanya manis, emang manis ya, tapi di awal gitu manisnya. Tapi ya lama-lama ya bisa bikin jantung berdebar, tapi bukan karena cinta, tapi karena gula darah. Ya, hari ini betul kita betul betul. akan bahas kenapa dua hal yang tampaknya sepele ini bisa diam-diam menggerogoti hidupmu, baik dari sisi medis, psikologis, sampai filosofi patah hati. Silakan para pemirsa, para penyimak untuk menyiapkan sebaik mungkin ya karena episode ini akan manis, getir, dan full of sugar and feelings. Oke, pada malam hari ini saya kedatangan teman saya yang memang sudah lama bergelut di dunia gizi, di dunia patah hati juga gitu. Ada Mbak Woro. Oke, karena ini malam, Halo, saya malam. ucapkan selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Woro. Malam Mas Ujang, sehat? Alhamdulillah, sehat. Mbak Woro gimana Mbak? Sehat Mbak? Sehat, sehat. Seru banget tadi openingnya, lucu. Iya, kita akan banyak membahas itu. Opening, opening ya kayak gitulah. Oke, gimana? Kuliah aman, lancar? Aman-aman. Alhamdulillah, Ah, lagi liburan ya, lagi libur semester. hmm. Kalau yang lain aman juga? Hah, bingung aku yang lain tuh yang apa ya? Ya, soal asmara atau apa gitu karena kita akan menyinggung hal ini. Eh, apa ya? Ya masih, yes, Ya, begitulah ya. masih begitulah, Begitulah masih. ya. Ya, Ya. akhirnya pengalaman yang berbicara gitu. Oke, kita langsung mulai saja ya Mbak gitu. Oke. Pertama, kenapa sih manusia itu mempunyai kecenderungan yang apa ya, suka yang makan makanan manis, minum minuman manis ataupun sesuatu yang manis, baik secara harafiah ataupun emosional. Mbak Woro gimana, Mbak? Oke. Oke. Karena tuh ya, Jang, karena memang sepertinya tubuh kita tuh memang butuh makanan sama minuman manis sebenarnya. Mm-mm. Jadi gini, em, pondasinya gini, setiap makanan sama minuman yang kita konsumsi itu kan ada kandungan gizinya ya. Mm-mm. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Nah, yang manis-manis ini biasanya masuk ke golongan karbohidrat. Mas Ujang ingat nggak tempat kita minum jus rame-rame di deket kampus UNY? Masih ingat nggak namanya apa? Minum apa? Minum jus, minum jus yang di dekat kampus UNY. Mm-mm. Ingat nggak? Pas Ya, ya. Ramadan. Nah, Mm-mm. itu itu kan namanya fruktosa. Mm-mm. Jadi tuh ada kandungan namanya fruktosa, glukosa, sukrosa. Itu yang bikin suatu makanan itu jadi manis. Mm-mm. Biasa ditemuin di gula pasir, di buah dan lain-lainnya. Mm-mm. Nah, jadi memang itu tuh mereka masuknya ke golongan karbohidrat. Jadi memang sebenarnya tubuh kita itu butuh itu untuk kita survive gitu, untuk kita bisa bergerak, bernapas, bahkan untuk buat berpikir otak kita tuh butuh yang manis-manis. Jadi memang sebenarnya kita cenderung suka itu karena memang tubuh kita ternyata butuh gitu. Hmm. Selain butuh itu juga apa ya? Biasanya kadang sering kebanyakan gitu. Misal tiap jam Hmm. suka makan-makan manis itu atau minum minuman manis. Ada juga tuh teman-teman atau orang-orang yang sehari itu nyampe minum kopi gula aren nyampe 3 gelas, 4 gelas gitu. Kan itu ada kecenderungan buat minum yang manis-manis secara berlebihan gitu. Kenapa Oke. sih bisa ada kecenderungan yang selain butuh itu ada lidah kitanya gitu, pengen yang Ah, manis-manis itu. iya iya iya.
orang itu sama dengan Ujang jangan-jangan 4 sampai 5, ya nggak sih? Karena aku lihat nih story-nya, dia Eh, hopin kafe terus nih. Jadi gini, lidah kita itu kan memang ada sensor manis ya. Ini kan hmm, ada asin, manis, gurih gitu kan, pahit. Nah, itu satu. Terus kedua, kadang tubuh kita itu melihat rasa manis, itu menangkap rasa manis itu sebagai rasa bahagia gitu. Jadi otak kita itu nangkep ada hormon dopamin yang rilis ketika kita makan makanan manis. Jadi ketika kita makan atau minuman manis, otak kita mengeluarkan hormon dopamin, jadi itu kita hmm, lebih happy kan. iya Tapi ya. side effectnya itu kita jadi kecanduan, jadi craving, sehingga kalau itu nggak dipenuhi itu rasanya, aduh gelisah, pengen pengen makan dan minuman manis. Jadi biasanya siklusnya adalah orang stres atau apalah ya triggernya itu bisa stres, bisa sedih, bisa yang lainnya. Habis itu kan pasti kita orang mencari hal-hal yang bahagia ya, yang Hmm, bisa memperbaiki itu. Nah kadang si makanan minuman manis itu eh, nangkep untuk otak kita, hormon kita itu supaya keluar hormon dopaminnya, jadi lebih lebih happy gitu. Jadi memang makan minuman manis ini memang men-trigger rasa happy itu sebenarnya. Makanya kita jadinya lebih nyari itu kan, nyari makan dan minuman manis itu gitu. ya berarti orang yang lagi nih, yang lagi minum manis-manis, yang lagi suka makan manis-manis, itu jadi indikasi dia itu lagi patah hati atau sakit hati atau apa gitu. Bisa, 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 bisa. Bisa banget lagi. Karena kan stres kan tubuhnya itu. Terus nyari happy karena habis tersakiti misalnya kayak gitu kan. Apa nih yang bisa bikin aku happy? Oh, makan minuman manis gitu. Nah, tadi kan ya, oke udah dijelasin ada side effect ya dari Hmm, manis gitu. Nah, kalau berlebihan itu side effect-nya kayak gimana, Mbak Woro? Yang makan hmm, manis atau minum manis yang berlebihan bagi tubuh kita gitu. oke. Side effect-nya itu nih, eh, coba kita lihat perut kita masing-masing sudah semaju apakah dia. Bisa, Karena bisa banget lagi bisa. nyambunginya. Itu Karena satu, memang itu perut satu. Nah, ya satu, nah, tapi itu paling mudahnya ya, paling hmm, mudahnya maksudnya paling terlihat secara fisik gitu kan. Ada beberapa yang memang kelihatan di wajah, misalkan kalau kayak aku perempuan, hmm, biasa sering kelihatan oh lebih lebih mudah jerawatan atau lebih mudah minyakan gitu misalkan ya. hmm, Tapi kalau yang umumnya terlihat itu memang di perut. Jadi kalau perutnya buncit banget itu tuh udah maju banget, itu bisa jadi salah satu tanda kalau oh dia ini terlalu banyak makan minuman manis nih, karena sejak itu si yang udah kelebihan itu tuh masih bisa disimpan dalam bentuk dalam bentuk umum gitu ya. Tapi kalau udah kebanyakan banget tuh si tubuh itu ngubah si makanan minuman manis ini jadi lemak. Nah, lemak itulah yang bikin kelihatan buncit di perut. Terus yang kedua, efek yang lain. Ini tuh yang justru yang sangat mengkhawatirkan sih. Pernah denger ini nggak yang penyakit diabetes mellitus, hmm. kencing manis? Ya, DM. Nah, DM itu tuh Hmm, kalau yang udah parah banget, yang tadi yang kamu sampaikan di awal kalau gula darahnya itu meningkat, itu hmm, tuh udah yang di level yang udah parah banget, dimana tuh kalau udah mulai merasa yang sering banget pipis, terus lapar banget, haus banget sepanjang hari, terus tiba-tiba berat badan turun, hmm, terus sampai yang level parahnya itu misalkan dia luka, tangannya luka itu tuh sampai lama banget sembuhnya, bahkan dia nggak ngerasa kalau dia itu luka gitu. Jadi itu oh, efek samping apa ya, simptomnya, gejalanya orang hmm. sakit diabetes itu tuh sangat mengganggu kualitas hidup sih, si kelebihan gula ini. Nah, oke. Ya, itu kelebihan, kelebihan apa ya? Atau kelebihan sih? Dampak mengerikan dari Dampak mengerikan. kelebihan gula. Kemudian Betul, soal betul. cinta tak terbalas itu dampak mengerikannya gimana bagi kesehatan, Mbak Woro? Stres berkepanjangan sih pasti. Stres berkepanjangan tuh jelas. Stres Gini gini. Oke, berkepanjangan. aku tanya balik deh, aku tanya balik. Yang kamu pas pernah mengalami heartbroken lah, Nah, mengalami cinta tak berbalas. Kamu yang kamu alami rasanya apa? Yang di tubuh.
yang di tubuh apa sih? Kayak lemes gitu terus Mm-mm. kadang ya ya itu sih yang di tubuh, selebihnya ke perasaan aja gitu, kayak sedih nggak karu-karuan gitu. Mm-mm. Terus ya kadang Sedih. juga ngaruh juga ke apa ya, ke nafsu makan gitu, kadang jadi nggak suka makan lagi, juga nggak mood buat makan gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, tuh berarti ada dua tipe manusia ya, Jang. Ya. Ketika menghadapi stres, ketika menghadapi stres, karena cinta tak berbalas tuh uniknya tuh gini, tubuh itu, otak lah lebih tepatnya, otak itu menerima cinta tak berbalas itu sebagai rejection kan, mengalami penolakan. Jadi, kalau di tubuh itu melihat penolakan itu dia langsung ngasih, kayak kita, dia ngasih tubuh kita itu perlindungan. Ini Hmm. kamu harus waspada nih karena kamu mengalami penolakan kayak gitu. Jadinya tuh dia malah ngasih eh, stres ke kita supaya kita tuh lebih waspada gitu dengan adanya penolakan ini. Dah. Lalu kalau misalkan itu tadi yang kamu sampaikan di awal kalau ada eh, detak jantungnya meningkat, tadi kayaknya ada kamu nyampaikan detak jantungnya meningkat. Nah, itu tuh salah satu efek samping dari cinta tak berbalas, kataku. Karena stres itu tadi, jadi titik temunya tuh di stres. Karena mengalami penolakan, terus kita stres. Nah, itu baru stres itulah yang triggering tadi yang kayak Ujang rasakan. Ada rasa sedih, Hmm. tidak nafsu makan, atau bahkan ada tipe orang yang karena stres dia justru nafsu makannya meningkat gitu. Ada Ya tuh yang ada kayak juga gitu. yang nggak pernah juga aku kayak gitu juga, apalagi pas Mm-mm. stres-stres buat ngerjain tugas gitu, atau ya stres kerjaan itu kalau efeknya ke situ malah ke apa ya, ke suka makan makan makanan manis tadi gitu. Tuh, betul. Hmm. Jadi memang Jadi dua-duanya titik temunya tuh, ya iya ya. Kamu ini kayaknya kamu tuh bisa duanya, bisa nggak nafsu makan, bisa nafsu makan tergantung konteks stresnya ya. nah itu. Tergantung. Oke, kemudian Mbak Woro, sebenarnya apakah ada kesamaan sih, kesamaan biologis ya antara craving gula dan juga craving perhatian dari orang yang kita Hmm, suka? ada banget lagi. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ada. Tadi kan kita cerita ya di awal kalau Hmm. kita apa ya, rasa makan dan minuman manis itu kan menciptakan rasa happy ya, Hmm. rasa happy. Begitu juga ketika craving perhatian crush kita ya, crush kita. Nah, jadi keduanya itu ya, jangan Hmm. sama-sama micu tadi hormon dopamin tadi di otak kita. Hmm. Jadi memang segala itu terjadi di otak kita. Dia ngeluarin hormon, itu tuh pokoknya yang ngasih perintah ke tubuh supaya kita ngerasa apapun lah itu dari otak kita. Jadi otak kita ngeluarin hormon dopamin dari baik dari perhatian dari orang yang kita suka maupun dari makan makanan dan minuman manis tadi. Nah, Hmm. hormon itu tuh yang menciptakan rasa happy dan nge-push kita itu untuk mencari rasa itu lagi gitu. Makanya kita kan jadinya craving itu tadi kan dari pertanyaannya Mas Ujang. Itu dia. Berarti ada kesamaan ya Ada, ternyata. ada banget. Oke, kemudian Mbak Woro, banyak orang yang bilang juga galau itu bikin pengen makan es krim atau minum boba. Itu mitos atau fakta? Kalau aku fakta ya. Kenapa tuh? Tapi, tapi Ada kalau tapinya, misalkan tapinya apa tapinya? eh tapi apa nih? Kan tadi nyinggung tapi ya, atau apa sih? Enggak ya? Oh ini, nggak semua orang ya kayaknya. Hmm. Kalau aku sih iya. Tetapi memang tadi kayak Ujang aja punya triggernya yang beda, tergantung konteks stresnya apa gitu kan. Hmm. Kayak tadi, kalau misalkan galau itu kan perpaduan ya, perpaduan dari rasa Nah, sedih, galau, stres, perpaduan rasa stres dan lainnya gitu kan. Nah, tergantung orangnya. hmm. Kalau aku sendiri pribadi merasa iya, itu Hmm. fakta. Fakta bahwa memang ketika galau itu sangat 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 Butuh. bikin happy. Ah. Ya, sangat bikin happy dan self reward gitu ya untuk makan es krim ataupun minum boba. Karena memang ya itu tadi kita tubuh itu tuh craving something yang bikin kita happy kan. Hmm. Nah,
apa yang bisa bikin kita happy secara cepat gitu. Ketika dilanda galau, misalkan kita baru ngerjain tugas atau baru menerima deadline tugas sekian, kita Hmm. stres, apa yang bisa bikin kita happy secara cepat? Ya jajan mixu lah, apalagi, ya nggak? Tapi ini nggak berlaku di semua orang ya, cuma cuma nggak, maksudnya nggak Yes, jadi generalisasi gitu ke semua orang. yes, nyatanya iya, karena aku punya beberapa teman ya, dan uniknya laki-laki yang tidak terlalu suka yang makan atau minuman manis justru. Hmm. Nah, itu jadi aku belum terlalu banyak menemukan sih sebenarnya, tapi Hmm. memang ketika ngobrol gitu ya sama teman-teman yang lain, kalau stres apa sih itunya em, coping mekanismenya makan apa, minum apa gitu. Nah, justru ya ada orang-orang yang justru lebih cenderung yang mau makannya pedes gitu. Hmm. Nggak melulu mereka makan manis gitu. Hmm. Ini memang tergantung orangnya ya. Ya. Lebih cravingnya dan yang lebih bikin happy itu apa gitu. Hmm. Nah, menarik tadi. Laki-laki punya cenderung nggak suka manis itu memang bawaannya atau ada sesuatu yang lain gitu atau apa, Mbak Woro? Aku in teori aku nggak tahu ya. Ah, Aku nggak tahu. Maksudnya apakah em, gender. gender Hmm. menentukan bahwa merasa kalau makanan dan minuman manis itu tercenderung untuk dikonsumsi perempuan? I don't know. Tapi karena memang secara ilmiah pun aku juga belum tahu apakah Hmm. dari segi lidah pun mereka lebih sensitif eh, terhadap manis tadi. Jadi kalau misalkan konsumsi manis dikit langsung nggak suka kayak gitu ya. Hmm. Sebenarnya nggak tahu, tapi memang nggak bisa digeneralisir sih tadi yang pernyataanku barusan kalau laki-laki tidak terlalu suka yang manis karena hanya beberapa yang aku temui Hmm. gitu. Nah, soalnya itu menarik tuh kalau misal memang ada teorinya gitu yang menyebutkan atau yang menyebutin Mhm. laki-laki itu memang secara bawaan itu nggak suka manis, itu akan, ya akan menarik untuk diulik gitu atau Nanti aku diobrolin. coba cari ya. Nah, itu. Nah, oke, kemudian Mbak Woro, kalau dalam kesehatan mental nih, ya Mbak Woro juga sedikit banyak lah mempelajari kesehatan mental juga gitu. Sebenarnya bagaimana sih cinta tak terbalas itu bisa menurunkan imun atau memperparah stres? Atau mungkin sudah Hmm. pengalaman juga gitu. Ya, sepertinya kalau dalam pertanyaan ini aku speaking from experience ya. Karena karena memang kalau terkait kesehatan mental aku khawatir sih untuk menjelaskannya sebenarnya, walaupun memang ada belajar sedikit-sedikit. Ya. Tetapi kalau dari observasi ya, dari observasi dan juga dari ngobrol-ngobrol, baca-baca, em, karena itu tadi ya otak melihat cinta tak berbalas ini sebagai penolakan. Jadi kalau penolakan itu bikin kita merasa unworthy ya, tidak merasa tidak berharga, aku kurangnya apa, kayak gitu kan ya. Nah, terus itu ketika ada rasa itu tuh tubuh jadi nangkep itu tadi, stres. Hmm. Setelah stres yang berkepanjangan itu tentu udah jadi banyak penelitian lah. Hmm. Kalau kita mengalami stres berkepanjangan, tekanan darah tinggi, Hmm. insomnia, kurang tidur ya kan? Hmm. Kurang tidur, terus sakit kepala, itu tuh memang bisa bikin daya tahan tubuh menurun. Gitu. Jadi memang mekanismenya itu pasti di titik stres biasanya seperti itu. Oke, oke, oke. Kemudian, kapan sih kita bisa bilang bahwa rasa manis dari makanan atau harapan berubah menjadi racun? Aduh, kalau udah muncul red flag, Mas Ujang. Ya Refleks nggak? apa? Refleks atau Kalau efek? Sorry, udah sorry. red flag, Oh, red flag. Ah, ya, ya, ya. ya kan? Hmm. Kalau udah muncul red flag, fix, bye-bye. Baik. Misalnya, kalau misalnya, ya kan, bye-bye. Kalau misalkan udah harapan, itu tuh misalkan ya, udah ada janji yang nggak ditepati, perilakunya berubah, udah deh, mending disudahi saja daripada menambah stres, ya kan? Hmm. Ya. Gitu juga dengan minum minuman manis atau Manis. makan Hmm. makanan manis, ya nggak? Kalau udah mulai muncul tanda-tanda perut udah mulai maju, ya Anjing. kan?
timbangan udah mulai kanan, udah mulai nambah, Hmm. jarang olahraga, lebih-lebih ditambah jarang olahraga, Hmm. tuh bisa jadi bahwa, wah ini sepertinya aku kebanyakan makan manis deh. Gitu. Kalau misalkan aku pribadi, aku mudah untuk pinpoint ya, kalau wah ini udah kebanyakan makan nih, udah bikin rusak wajahku nih. Misal aku gampang jerawatan kalau misalkan Hmm. minum minuman manis atau makan makanan gorengan, itu aku tahu tandanya racunnya di sana gitu. Tapi kalau kalau secara umumnya ya pasti perut sih. Perut buncit itu tuh Hmm. udah in research pun juga udah terbukti bahwa oh ini dia kebanyakan gula nih. Nah, Kayak gitu. sama perut buncit itu ada apa ya? Ada ukurannya nggak sih? Misal Ada. sekian senti itu masih aman, kemudian lingkar perutnya ya sekian senti Heeh, itu mulai bahaya, yang paling parah itu berapa gitu. Ada standarnya nggak sih, Mbak? ada. Bahkan kemarin tuh kayaknya tuh kalau Mas Ujang kelewat ya Hmm. di FYP-nya mungkin atau di timeline Twitternya gitu. Aku lupa kayaknya ada salah satu menteri gitu yang mengucapkan bahwa kalau lingkar celana jeans Anda sudah melebihi ukuran sekian, itu tandanya Anda sudah kebuncitan kayak gitu. Itu Hmm. cukup menuai ini sih, cukup menuai em, perkara gitu ya. Tapi memang kalau Hmm. in research pun Nah. udah ada kesepakatan lah kalau misal laki-laki itu 90 cm ya. Hmm. Laki-laki 90 cm itu tuh ngukurnya tuh dimulai di pusar Hmm. lingkar 90 cm. Kalau perempuan di bawah 80 cm. Jadi ketika sudah melewati angka tersebut, berhati-hatilah. Tapi nggak ada gradasinya gitu. Misal 90 sampai 95 itu rawan, misal rawan. Mm-mm. Nah, 96 sampai 100 itu sangat berbahaya gitu. Ada nggak sih? Oke. Atau cukup di angka 90 aja batasnya gitu. Mm-mm. Sayangnya belum ada konsensus yang menyetujui bahwa rentang-rentang itu ya. Hmm. Untuk sejauh ini tuh masih di atas 90 itu udah bahaya lah. Karena Hmm. memang kayaknya kalau dalam kita lihat secara visual pun ya sepertinya cukup berbahaya sih dilihatnya kalau udah di atas 90 gitu. Beda cerita kalau misalkan em, ini berat badan dibandingkan tinggi badan, itu ada tuh Hmm. gradiennya ya tadi kalau Mas Hmm. Ujang sampein. Kalau kalau misalkan berat badan dibanding tinggi badannya itu ada rentang-rentangnya. Kalau rentang segini dia masih ukurannya normal, kalau di atas itu udah agak kelebihan, di atasnya itu udah sangat gemuk lah gitu. Itu ada apa namanya perhitungannya sendiri. Tuh, kalau Hmm. misalnya Mas Ujang mau baca-baca indeks massa tubuh, kalau yang mau tahu ini aku udah kegemukan atau masih normal Nah, gitu normalnya sih. itu berapa sih? Tahu nggak, Mbak? Indeks massa Ini tubuh. berarti yang berat badan tinggi badan ya Ya, yang berarti. berat badan tinggi badan itu. Ah. Oke, jadi misalnya gini deh, kita hitung-hitungan pakai ukurannya Mas Ujang. Berat badan Mas Ujang berapa? Berapa ya? Kayak kalkulator dulu. tujuh puluh Kalkulator. enam kayaknya. Kalau nggak 76, 77 gitu. Sekitar itu. Oke. Tingginya, Tinggi 174. eh, jadi rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan dan Hmm. meter dikuadratkan 1,74 6 kilo. Nah, 25,1. Jadi Berapa? indeks massa tubuhnya Mas Ujang itu di 25,1. Artinya apa? Ren- Artinya, jadi rentang normalnya itu adalah 18 Hmm. sampai 24,9. Dua puluh lima Jadi Mas koma Ujang, satu. yes. Jadi Oh, di ini dikit banget di, lebihnya. dikit banget kan di ambang batas. Jadi tuh Mas Hmm. Ujang tuh apa ya normal lebih sedikit gitu Lebih lah. sedikit gitu. Oke. Ya, jadi Ini, motivasi ini juga gitu. hitung-hitungan ini tuh dalam konteks bahwa Mas Ujang tidak yang binaragawan gitu ya, maksudnya nggak rutin angkat beban. Hmm. Karena kalau misalkan rutin angkat beban tuh pasti berat badannya kan gede banget ya, maksudnya lebih berat gitu. Hmm. Jadi memang ini apa ya pengukuran ini tuh cocok untuk kita kita yang tidak terlalu
angkat beban banget lah gitu. Jadi Hmm. masih bisa digunain untuk rentang normalnya. Jadi Mas Ujang masih tergolong normal, batas atas dikit. Batas sedikit gitu, 25,1 dari Dikit 25,1 dua loh. puluh empat koma Normalnya dua puluh sembilan empat ya, koma cuma sembilan 0,2 gitu. Ah, itu jadi motivasi nih, ayo turunin dikit lah, bisa lah gitu. Nah, Bisa lah. tadi 18 sampai 24,9 ya. Terus yang dua puluh Iya. lima sampai berapa itu apa gitu. Terus berikutnya apa? Oke. 25,1 sampai kalau nggak salah 26 ya. dua Hmm. puluh enam Jadi kilogram per meter kuadrat itu satuannya adalah digolongkan sebagai overweight. Overweight itu kelebihan berat badan. Hmm. Nah, terus di atasnya lagi itu ada 27 sampai ke atasnya lagi lah. Itu udah tergolongnya obesitas. Jadi yang kegemukan level parah gitu. Jadi kita usahakan berada di Di indeks yang normal bawah. saja. Iya, di Betul bawah sekali. Tapi tidak boleh 18. di bawah 18 juga karena jadinya kan Iya. kekurusan ya. Nah, itu cowok Tidak cewek baik sama aja juga. Mbak gitu. Apa beda? Ya, kalau yang untuk pengukuran ini cewek cowok sama. Hmm. Oke, 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 oke. Kemudian Mbak, kan tadi sudah banyak sekali apa ya disebutin, dijelasin. Kalau efek dari makan manis itu ya begitulah gitu. Sangat Hmm, ya sangat begitulah. sangat sangat tidak baik ya untuk kesehatan kita, untuk tubuh tubuh kita. Kemudian ada nggak sih caranya gitu? Cara menakar lebih tepatnya, cara menakar makanan manis atau minuman manis dalam untuk kebutuhan tubuh kita terlebih di Oke, seharian. oke. Gini, em, kalau dari tadi aku pengen koreksi dikit deh yang Ya, tadi boleh, Mas Ujang boleh, boleh, sampaikan. boleh, boleh. Sebenarnya gula tuh kan rasa manis ya, manis. Hmm. Makanan minuman manis itu sebenarnya gak bahaya-bahaya banget sih. Hmm. Seperti tadi Mas Ujang nyampein gimana cara kita nakernya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita makan minuman manis once in a while, sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu ya Hmm. misalkan. Karena memang ya itu tadi tubuh kita juga masih butuh, terus kita Hmm. juga happy kan makannya. Ya, ya. Tapi memang kalau berlebihan itu yang berbahaya. Jadi cara nakernya, ini deh, kita berarti harus tahu boundariesnya kan, kita harus Hmm. tahu batasannya. Kalau gini, Mas Ujang, coba kalau ke Alfamart atau Indomaret, Ah, pernah nggak mengalami momen termangu di depan kulkas, terus aku mau beli yang mana ya gitu? Pernah pernah, nggak? pernah, Ya jelas kan? pernah, jelas Pernah pernah. kan? Nah, Terus akhirnya kamu ngambil apa? pertimbangannya di apa ya? Satu di harga, kedua di berat, berat atau banyaknya gitu, berapa mili gitu ya. Dibandingkan harganya ya? Iya, dibandingkan harganya, kemudian lihat ini manis, manis banget atau enggak gitu. Ah, oke. Nah, yang Berarti Mas dipilih Ujang itu udah tahu tuh biasanya. standar manis, manis banget sama enggak tuh gimana? Ya, kalau yang manis banget itu biasanya apa ya? Bikin enak gitu di lidah atau di tenggorokan gitu. Kadang kan masih ada bekasnya gitu. Yang manis Oke. biasa, yang manis masih bisa ditoleransi itu ya ya memang manis aja, nggak cuma manis di lidah doang gitu, cuma lewat doang. Itu sih kalau manis sama manis banget gitu. Kalau nggak manis ya nggak Oke. manis itu. Berarti sebelumnya Mas Ujang udah tahu rasa tiap-tiap si minuman itu berarti. Ah, ya, sudah tahu. Oh, Hmm. oke 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 oke. Nah, tak kasih tahu Apa caranya tuh? ya. Selain Ah, selain melihat dari ini, dari kita tidak melihat harga ya. Ini ya, ya. kita di luar dari harga ya. Oke, apa tuh? Gini, kalau misalkan Mas Ujang next time ke Indomart atau Alfamart atau ke another minimarket ya, Hmm. itu kan di belakang tuh ada tabel kecil banget ya, biasa kecil Hmm. banget. Ada tulisannya informasi nilai gizi, tabel Hmm. tabel gizi gitu. Mudahnya adalah Mas Ujang tuh cari kecil-kecil tuh ada tulisan gula gitu ya. Di Hmm. bawah karbohidrat, terus di bawahnya tuh ada gula gitu. Hmm. Kita kita ambil em, minuman manis atau makanan manis yang angkanya itu tuh jangan, kita harap tuh jangan sampai di atas 10 Hmm. tuh. 10 gram. 10, 10 gram per per kemasan itu atau gimana?
Kalau bisa per kemasan. Oh. Jadi ini kita jadinya kita belajar sedikit tentang cara membaca tabel informasi nilai gizi ya. Mm-mm. Jadi misalkan kan kalau kalau ada tuh tabel nilai gizi itu yang mencantumkan angka, tetapi itu tuh bukan buat satu bungkus itu, tapi Mm-mm. misalkan hanya setengahnya, hanya setengah setengah takaran saji gitu. Mm-mm. Jadi kita harus cermat melihat si tabel gizinya itu. Dia mengucapkan si tabel tulisannya itu untuk satu porsi atau berapa porsi gitu. Satu Oh, itu ada berapa kali detailnya ya takaran memang. saji, ada apanya? Ada detailnya gitu. Itu Yes, 10 gram itu untuk satu kemasan itu betul. atau 5 kemasan itu sama dengan 10 gram Mm-mm. gitu misal. Ah. Betul, betul, betul. Yes. Jadi, misalkan apa ya, kita nyebut merek nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak apa-apa. Misalkan ada teh botol gitu ya, Ya. ada teh kotak gitu. Mm. Kalau, aku lupa nih, kalau nggak salah teh kotak itu tuh mencantumkan udah untuk satu kotak. Jadi dia Mm. tulisannya informasi nilai gizi untuk satu takaran saji. Mm. Nah, jadi ketika dia mengucapkan di situ gulanya sebesar 12 gram misalkan, ya berarti satu kotak itu adalah 12 gram gula. Tetapi Mm. ada contohnya aku lupa deh ya. Ada minuman apa gitu ya kalau nggak salah yang manis banget, rasa-rasa buah aku lupa yang apa. Dia nulis di situ em, kasih nilai gizi ini untuk 2 kali takaran saji. Mm. Berarti itu yang angka-angka di situ sekali dua karena itu angka itu hanya untuk setengah bungkus aja. Paham nggak ya? Paham nggak maksudnya? Nggak maksudku. Coba diulang lagi. Ini putus-putus soalnya. Oke, sorry ya. Maaf Iya. ya. Ini kayaknya Nggak sinyalku apa-apa, deh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalkan tadi yang tentang teh kotak udah oke ya. Teh kotak udah oke ya. Ah. Nah, Yang terus ada minuman buah minuman itu. lain. Ah. Yes, minuman buah dia ada tulisannya satu si tabel informasi nilai gizi itu untuk 2 kali takaran saji. Berarti angka-angka yang ada di situ harus kita kali dua untuk tahu satu bungkus itu tuh berapa gitu angkanya. Ya paham, 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 Make paham. sense nggak? Ya, ya, ya. Jadi misalkan di minuman buah tadi itu isi tulisannya 2 kali takaran saji, dia nulis 10 gram, berarti satu bungkus itu adalah 20 gram gula. So many, sangat banyak. Hmm, Gitu dia caranya. Nah, caranya caranya ngebodohin atau caranya apa itu? eh aduh aku takut nih ngomongin. Itu tuh cara ini sih. Iya, salah satu itu kayak marketing gitu ya. Ya, Kadang ya. marketing untuk bisa lolos bahwa oh mereka ini low sugar gitu misalkan. Hmm. Nah, kalau in research itu tuh bahkan ya ini ada konsensusnya juga lah kalau kita tuh diharapkan nggak lebih dari 50 gram sehari dari gula Hmm. gula yang tambahan ya. Misalnya kayak gula pasir atau yang kayak tadi minuman-minuman Oh, eh, itu cuma di situ. berlaku buat gula tambahan. Kalau misal gula dalam kan di nasi itu juga ada gulanya tuh. Itu nggak It's dihitung. okay. Nggak, Oke, 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 oke. nggak. Karena memang dia udah istilahnya dia udah menyatu di sana gitu kan. Dia Hmm. bukan kandungan gula tambahan. Tetapi kalau yang gula tambahan kayak dari gula pasir itu kan berarti kan kita nambahin kan. Nah, itu yang diharapkan tuh dibatasi. Batasnya tuh 50 gram sehari. Hmm. Diharapkan itu. Jadi, andaikan kita minum teh teh apa namanya? Teh jumbo Hmm. segelas itu udah berapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa minum itu sebenarnya. Tapi kan nggak sering-sering. Ya nggak seminggu Berarti batas seminggu sekali. normalnya itu kalau misal nih sebagai sebagai orang yang bukan bukan penglaris atau pembeli di supermarket, misalnya di angkringan Mm. atau di warung-warung pada umumnya lah. Berarti 50 gram itu ada kira-kiranya enggak sih berapa berapa Ah, gelas teh atau berapa gelas es jeruk atau apa gitu. oke oke. Ah, Gini berarti Mas Ujang lihatnya ini agak agak susah sih karena memang em, apa ya? Standar standar sendok teh orang kan beda-beda ya. ya Standar rata-ratanya sendok aja teh gitu. warung kan beda ya. Nah, Berarti satu sendok makan itu tuh 10 gram. ah, Biasanya orang kan pakai satu sendok teh. Berarti satu ya sendok teh itu setengahnya 5 gram. 5 gram.
Hmm. 5 gram. Berarti biasanya kalau pada umumnya di angkringan itu anggap 3 sendok teh, misal, berarti satu gelas itu 15 gram. mengandung 15 gram, yes. Hmm. Berarti ketika kita minum es teh 3 kali sehari itu Itu sudah masih memenuhi sebenarnya. masih Sudah, normal ya, tiga gelas sehari itu gitu. I don't wanna say it's normal sebenarnya, tapi Tapi ya memenuhi gitu. Memenuhi memenuhi asupan sebenarnya. gula gitu ya. Yes, betul. Betul. Itu di luar jajan loh ya. Ini kita Oke, masih oke. belum Oh, ngomongin jajan beda jajan. lagi gitu. Enggak, maksudnya 50 gram itu udah termasuk yang di jajan juga Oh, gitu iya, kan. iya, Jajan iya. kan juga ada yang gula kan. Ya, Gitu dia. ternyata pusing juga gitu ya. Kalau dihitung-hitung gitu. Makanya kadang Ini kita nggak gitu usah ngitung gitu. dilihat dulu berapa gram sih gulanya gitu. Ah, coba Betul. beli produk ini berapa juga di itu. Terus mau beli Mm-mm. beli lagi gitu. Ini udah cukup atau belum ya kebutuhan gulaku gitu. Iya, nah itu dia aja. Jadi makanya kalau mudahnya kita tinggal nengok aja kalau angkanya di atas 10 ya udah nggak jadi. Kita cari yang di bawah 10 aja Kayak gitu. gitu ya. Gampangannya gitu ya. Gampangannya gitu aja. Kalau tadi cara menakar makanan manis itu, kalau sekarang cara menakar harapan yang manis itu gimana? Eh, jujur aku belum pandai ya. Belum pandai juga aku ini caranya tuh bagaimana gitu ya. Apa ya, jangan kayak sama ya itu tadi ya sama ya paling sama-sama Oke. tahu boundariesnya ya, Nah, tahu batasnya di mana gitu. ya boundary setiap Kalau orang misal juga dia beda-beda udah, kayaknya gitu. iya Buat iya lagi buat bener, buat variabel harapan ini nggak bisa digeneralisasi gitu. betul. Kalau menurutku cukup dia berbicara sampai ini, ah udah Ah, nggak bisa, udah, aku udah, sudah udah, stop, udah, fix bye stop bye, gitu. fix bye bye. Nah, tapi kalau bentuk orang lain masih bisa jadi masih lanjut itu. Hmm. Gitu. Jadi memang tahu boundaries masing-masing kali ya. Oke, ya boundaries kuncinya. Kemudian, apa sih saran yang realistis untuk mulai mengurangi minuman manis dan perasaan yang gak sehat, Mbak? Kurang-kurangi bertemu. Kurangi bertemu. Dengan bertemu biasanya juga ya otomatis ya ketemu gitu, cowok cewek. Pesannya yang makan yang manis-manis gitu. Dengan gak bertemu itu juga bisa mengurangi minuman manis ya. Betul, betul itu. Itu salah Betul. satunya, salah satunya. Salah satu Semoga. cara itu Nah, mengurangi mengurangi waktu untuk bertemu di kafe ya kan. hmm. Untuk mengurangi bertemu untuk ngedate di kafe apa gitu. Nah, itu kan jadi salah satu ya. Tapi memang iya sih, maksudnya baik mengurangi pertemuan dengan manusia maupun dengan minuman manis ya. Jadi sama kita harus mencari pengganti yang lebih baik. Wah, apa tuh pengganti yang lebih Enggak. baik dari gula? Jadi masuk ini nih, masuk apa? Iklan. Gini, kalau gini ya, sebenarnya aku tidak menyarankan juga sih ya untuk Hmm, stop, kita tidak usah makan gula gitu karena wah tubuh pasti tersiksa banget lah. hmm, Gimana sih rasanya biasanya udah ketemu tiba-tiba nggak jadi ketemu lagi? ya. Iya, iya nggak. Nah, itu tuh kasihan tubuhnya tuh kalau tiba-tiba di-cut kayak gitu. Jadi memang kalau masih belajar ya, aku juga masih belajar, kurangi frekuensinya, kurangi frekuensi Hmm, ketemu minuman manisnya, ya nggak? Kalau tadi, misal tadi Mas Ujo nyampaikan ada yang parah banget, 4 sampai 6 kali sehari atau hmm. seminggu ya tadi ya. Itu tuh kita Waduh. kurangi aja lah berapa? 2 kali sehari, 2 kali sehari, 2 kali seminggu misal. Kalaupun mau mau em, mau sering gitu ya, misal ya kita kurangi lah si frekuensi manisnya itu. Misal ke mall ya, sampai tahu aku jangan sering kemana. Kan maksudnya Tomorrow Hmm? trik aja gitu, Hmm. misal kopi es kopi aren ya, Hmm. misal dari kopi gula aren request aja less sugar mbak gitu atau no sugar gitu, jadi kurangi rasa manisnya, Hmm. kurangi rasa kurangi si gulanya itu tadi, atau misal keangkringan digantilah jadi es teh tawar, atau Hmm. biasa kalau aku seringnya bu saya gulanya 1 sendok teh aja kayak gitu Oh, request.
Ya, ya, ya. Jarang sih. Aku request. biasanya nggak cuma bilang less sugar aja gitu. Kalau nggak less sugar ya no sugar sekalian gitu. Betul. Hmm. Iya, tapi kalau misal em, kalau misal memang misal gini, ada yang aku tuh pernah masuk Jang dapat ya dapat konsulan gitu ya. Hmm. Dia tuh udah kebiasa banget lah minum, kalau makan itu kawannya kawannya tuh selalu teh manis gitu ya. Dia jarang banget minum air putih. Susah Hmm. susah banget ya minum air putih. Nah, itu tuh dia udah gimana ya aku cara menggantinya tuh gimana ya aku biar bisa ganti minum air putih gitu. Nah, terus aku saranin lah, ya udah kamu minumnya tuh tetap aja cari yang rasa-rasa tapi nggak yang manis gitu. Jadi aku saranin itu loh, em, air dikasih jeruk nipis. Jadi kan kayak lemon ya, kayak Hmm. lemon water ya. Jadi tuh biar lidahnya itu nggak terlalu kaget untuk stop minuman manis, tapi dia masih ngerasa happy juga. Oh ya, aku masih minum yang rasa-rasa nih, kayak gitu. Hmm. Jadi perlahan, perlahan, perlahan. Ya sih. Gitu deh. Ya kadang ngeri juga gitu. Sempet berapa ya? 2 atau 3 tahun belakangan gitu nyoba. Yang sering kan minum minuman manis dulu. Aku tuh gitu. Mulai ekstrim gitu. Apa ya? Sekalinya berubah nggak pernah lagi tuh minum teh, minum kopi dulu ya pernah. Tapi awal-awal biasa aja sih memang masih bisa Hmm. kayak mentolerir gitu. Tapi Hmm. semakin lama gitu kok ada yang aneh gitu di lidah terutama ya. Kurang apa ya ini? Ini Ini ada pasti yang kurang gitu. kangen Akhirnya sesuatu ini. akhirnya ya mulai lagi minum minuman manis, beli teh manis, beli Hmm. teh jeruk gitu. Kayak ngerasa juga terus ngapain aku berhenti gitu. Berhenti Ya minum kan? manis terus balik lagi gitu ya. Sebenarnya nggak, tapi jangan, tapi ini sih, eh ini salah satu ini juga apa namanya sebuah sebuah ilmu umum ya kalau di Ah, dalam ilmu pergizian ini, hmm, ketika kita ketika kita cut bener-bener cut di satu titik, oke aku tidak mau kayak gini lah, oke aku mau diet, aku nggak mau makan yang ini lagi, dan berhasil beberapa saat nanti pasti ketika di satu titik dia merasa aduh aku nggak bisa nih, nah dia malah nanti lebih banyak justru dari sebelumnya karena sebagai cerita kayak balas dendam kan, ini aku dari beberapa minggu yang lalu aku udah nggak minum minuman manis, jadinya malah makin banyak gitu. Jadi makanya kita tidak pernah menyarankan untuk benar-benar cut, benar-benar stop gitu karena kasihan badannya hmm. pasti kan Jadi craving kan, jadi hmm, udah kurangi aja gitu. Prinsipnya bertahap ya. seminggu sekali tuh nggak Hmm, apa-apa gitu, bertahap oke, gitu. ya. Kemudian Mbak, bagaimana sih caranya kita itu mengenali tanda-tanda kecanduan ya, baik pada gula ataupun kecanduan perhatian? Gelisah ya nggak sih? Kita di maksudnya pas udah stop nggak minum gula Hmm. pasti ada yang aneh kan, ada yang Hmm. kurang kayak gitu. Nah aku juga ngerasain itu tuh, gelisah aku tuh. Bahkan ini kayaknya baru-baru tak alami lah, ketika begadang gitu ya, Hmm. begadang ngerjain tugas, terus udah janji, oke aku malam ini tidak akan makan makanan manis gitu ya. Hmm. Nah itu tuh di aku tahu bahwa aku udah di titik kecanduan itu ketika aku gelisah banget, aku ngerjain tugas tuh kebayang-bayang, ih tapi pisang goreng enak pasti kayak gitu. Udah tuh akhirnya aku beli lah tengah malam tuh aku beli pisang goreng. Nah itu di titik tuh aku paham bahwa oh ini nih bahwa aku tuh gelisah, aku harus makan ini. Itu tuh Hmm. aku merasa gelisah dan aku harus makan itu pada saat itu juga gitu. Sama lah kayak apa, Kecanduan perhatian. perhatian kan, ya kan kita gelisah nungguin ini kemana ya, 2 menit kok dia nggak balas chat kayak gitu kan, nungguin ini dia ngapain ya kok nggak balas chat, ya nggak sih, jadi kita mengejar-ngejar kabarnya dia terus gitu. Hmm. Berarti kalau udah gelisah itu artinya udah kecanduan gitu. Aku rasa kayak gitu sih, Ada kayak kebayang terus. ada mitigasinya nggak Mbak selain selain apa ya? Selain mengurangi secara bertahap gitu. Hmm. Gini Mas Ujang, tapi sulit sih karena ini aku juga belum pandai, tapi Hmm. mau tahu works di Mas Ujang ya dan yang pemirsa yang lain ya. Oke. Makan sayur, jadi Sayur. di swab makan makan minuman manis itu sama
sesuatu yang mengenyangkan dan tapi manis gitu. Hmm. Contoh buah, ya kan? Hmm. Itu kan sama-sama memberikan rasa yang manis di badan, di Hmm. tubuh, di lidah kita kan. Bedanya sama sama yang lain, buah ini itu tuh bisa ngenyangin. Hmm. Beda halnya dengan yang kayak kopi, es kopi. Itu tuh mereka manis tapi dia tapi nggak ngenyangin gitu. Nah, kita craving itu tuh karena memang dia nggak mengenyangkan kan. Jadi istilahnya kita happy tapi perut kita tuh kayak masih bunyi-bunyi aja gitu, masih masih kosong gitu karena memang gak ada kandungan lainnya selain si gula tadi gitu. Jadi memang mitigasinya adalah swipe ke makanan yang mengenyangkan sebenarnya. Karena dengan mengenyangkan kita udah nggak gelisah lagi untuk nyari yang lain karena perut kita kenyang gitu. Hmm. Salah satunya adalah Makan sayur buah. dan buah ya. Yes, buah apa ya yang enak tuh? Buah pepaya, alpukat tuh enak juga. Ya, buah yang manis yang penting jangan Ya buah buah yang pare ya. manis. Kalau buah pare, Aku baru tahu loh pare itu buah. Aku kira sayur. Salah ya? buah pare itu. Oh Ada iya. sempat sempat ada perdebatan tuh antara pare itu buah atau sayur gitu. Sama kayak tomat gitu. Ah, Tomat itu betul sayur atau betul. buah itu. Tapi kan kalau Ya, intinya kalau cadangan makanannya di situ namanya buah gitu. Cadangan cadangan makanan iya betul. sebenarnya apa sih gitu. Bukan anak IPA sih. Bener makanan? Mm-mm. Bener kan? Lah, Ujang SMA-nya nggak IPA? Enggak, aku IPS. Oh alah, oke oke. Sip, sip. IPA-IPA hanya basic-basic lah di SD SMP gitu. Oke, kemudian lebih gampang mana, Mbak? Diet gula atau move on? Susah. Dua-duanya susah. Dua-duanya susah sih, Susah. jujur. Ya kan? Dua-duanya susah. Susahnya Tapi, kenapa tuh? Tapi ya, susahnya dulu deh, ya susahnya susahnya dulu. Oke. karena memang tubuh kita udah familiar kan ya dengan itu. Hmm. Sama halnya dengan manusia kan, Hmm. partner. Kalau kita udah apa ya familiar dengan orang ini, keseharian kita udah sering sama mereka gitu kan. Sama halnya dengan minuman makanan manis ya, kita kesehariannya juga udah makan makanan itu, udah Hmm. familiar tubuhnya. Ketika harus stop, wow, Wow. bagaimana stresnya tubuh? Ya nggak? Nangis Hmm. berhari-hari ya kan. Hmm. Terus tubuh juga stres ya kan. Nah, tapi kayaknya tuh bisa sih dipelajari. Jadi susah, tapi it's not impossible to learn gitu. Kalau kita udah tahu batas-batasnya ya, terus kayak tadi Mas Ujang bilang tahu mitigasinya gimana, ya udah pasti bisa dijalani gitu kan. Bisa Hmm. kita kurang-kurangi, bisa kita cari yang baru. Cari yang baru, oke. Sama ya. Dari apa ya? Dari gula ganti ke buah. Dari orang satu ganti ke orang yang lainnya. Betul. Hilang satu tumbuh seribu. Oke. Mantap. Nah, tapi tadi. Mm-mm. Enggak, tadi tadi kan sempet tapi Oh, nah, tapi, nah. tapi, tapi apa ya? Aku jadi lupa. Oh, tapi ya ini, ya tapi itu kalau kita tahu boundariesnya ya, Oh iya, oke. ya Boundaries ya. kan. Tahu. Nah, Tapi ngomongin boundaries ya, Mas Ujang, hmm. aku jadi penasaran. Sebenarnya pemirsa di sini, pemirsa teman ngobrol Ujang dan Mas Ujang sendiri, rutin cek gula darah nggak sih? Aku jadi penasaran tahu. Aku nggak pernah. Oh ya, Serius nggak pernah ngecek. usia kita berapa sih? Usia Mas Ujang berapa? 25, 26. Ah, itu dia. Jadi memang menjadi salah satu concern juga ya. Hmm. Bahkan bahkan sekarang ya aku jadi promosi nih, promosi Oke. promosi program kesehatan Ya sekarang ya. bagus kalau itu. Ada namanya cek kesehatan gratis Mas Ujang. Cek kesehatan gratis. Hmm. Jadi sebenarnya itu programnya adalah ketika kita ulang tahun kita diperbolehkan datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lah. Tapi kurasa puskesmas ya yang di sini. Itu untuk kita ngecek kesehatan, bisa dari darah, tensi, pokoknya itulah.
Hmm. cek darah, bahkan kalau perempuan itu bisa menyeluruh lah, bisa cek rahim dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu sebenarnya untuk ngecek kesehatan. Hmm. Karena semakin tua kita, semakin 20 tahun ke atas, itu tuh makin rentan untuk terkena penyakit-penyakit ya sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita memang makannya nggak terlalu teratur ataupun olahraganya juga kurang, Hmm. kurasa menjadi hal yang bijak untuk kita tahu apa ya, tahu di mana posisi kita sekarang secara kesehatan gitu. Hmm. Kayak Ayo gitu. kita periksa. Tapi kalau di ini ya, kalau Hmm. misalkan tidak tidak cek kesehatan gratis pun, Mas Ujang ke ini aja deh, ke itu juga bisa kok. Apa namanya? Apotek. Ke apa sih namanya? Tempat jual obat itu, Ya ke apotek. apotek. Ya Hmm. Allah, iya ke apotek. Hmm. Biasanya apotek itu punya itu di punya apa namanya? Punya fasilitas untuk cek itu, bayar 30.000 gitu mungkin Hmm. untuk tahu oh gula darahku nih segini nih. Jadi Mas Ujang tuh bisa lebih tenang untuk makan minuman manis atau harus kudu hati-hati. Gitu Iya. deh. Hmm. Ya sih, tapi aku pribadi lebih ke apa ya? Lebih ke takut bikin jadi khawatir gitu. Oh, ada ininya. Ah, itu Nah, dia jadi sebenarnya. jadi males gitu mau ngecek aja gitu. Itu dia Hmm. sebenarnya. Ya, rasa ketakutan ini tuh mengalahkan rasa apa ya? Mengalahkan rasa khawatir kalau sakit kena sakit yang parah gitu ya. Sedangkan se, se, sedini mungkin kita tahu tuh sedini mungkin juga kita bisa bertindak gitu Mas Ujang. Ya Jadi sebenarnya juga ke situ sih mikir gitu, semakin semakin kita sering ya, semakin kita sering ngecek, semakin kita sering screening kesehatan, semakin tahu gitu ada potensi apa sebenarnya. Lebih bisa 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 lebih sebenarnya dicegah gitu kan daripada diobati di akhir. Sebenarnya bisa ke situ betul. juga, tapi khawatir tiba-tiba udah parah gitu. Wah, udah stres gue gitu. Tapi enggak ini sih Mas Ujang. Hmm. Maksudnya ketika Mas Ujang nggak merasakan tadi yang tanda-tanda yang aku cerita, Hmm. misal apa sering pipis, lapar, haus, aku rasa mungkin masih normal-normal aja, Hmm. maybe. Jadi aku paham sih banyak orang yang merasakan kekhawatiran. Aduh, takutnya tiba-tiba aku udah DM kayak gitu atau aduh aku takut gulanya sekian gitu. Hmm. Tapi udah nggak apa-apa itu tuh masih masih bisa balik kok di usia kita sekarang nih masih bisa balik kok tenang aja. Jadi Hmm. nggak perlu khawatir kalau misal kita rutin olahraga gitu ya. Misalnya kita nggak mau jaga makan pun, misal kita mau rutin olahraga tuh masih bisa istilahnya reversible gitu, masih bisa kembali ke normal lagi. So it's okay. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, terakhir. Sebelum terakhir nih. Ya, Sebelum udah. terakhir. eh aku lupa ya. Aku lupa entah itu capres kemarin atau entah itu pemerintah ya. Sempat melemparkan narasi gitu. Ada pajak buat makanan dan minuman yang mengandung gula. Sepakat atau tidak? Jujur aku sepakat banget. Hmm. Sepakat Mas Ujang. Jadi, em, gini aku bahasan ini pernah diobrolin juga di kelasku. Hmm. Bahwa kalau dari sisi kayak kita ya, sisi masyarakat umum, apalagi masyarakat umum yang aware gitu ya dengan kesehatan, tentunya ini jadi hal yang indah sih, bisa jadi hal yang oke gitu kan. Jadinya, em, jadinya kita bisa lebih mudah untuk mengambil pilihan minuman yang sehat dibandingkan yang berpemanis Hmm. gitu. Tetapi di satu sisinya itu em, kita juga perlu berempati sama orang-orang yang secara economically challenge gitu, lebih susah mereka kan untuk beli-beli makanan sama minuman gitu. Hmm. Jadi minusnya di sana. Lalu pun kalau misalkan kita melihat dari sisi korporasinya, pastilah korporasinya merugi kan? Hmm. Ya nggak? Kalau misalkan adanya teks itu merugi,
efek dominonya bisa jadi ke PHK massal para pekerja. Nah, itu di Hmm. sana kita diminta mikir sampai sana gitu. Kalau dari masyarakat umum, jujur aku senang gitu kan. Hmm. Berarti lebih mudah tugasku, tugas teman-teman yang di kesehatan masyarakat untuk mengedukasi kan. Hmm. Dia nggak usah minum minuman manis kayak gitu. Orang udah dipajakin juga kayak gitu. Hmm. Em, tapi ya itu kembali lagi, itu masih kebijakan itu masih digodok terus ya, belum kayaknya juga belum berlaku hingga sekarang. Itu bahkan tuh sudah direncanakan entah dari tahun berapa Mas Ujang, dari sebelum COVID bahkan sepertinya. Hmm. Hmm. Jadi memang kalau setuju atau tidak, aku ya setuju gitu tentang penetapan teks ini. Karena itu balik lagi, korporasi tidak tidak apa ya, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kandungan gula yang banyak kan, yang hitungannya banyak gitu kan. Jadi untuk saat ini memang kembali ke kita sebagai konsumen untuk tinggal memilih-milih mana yang kiranya lebih baik. Hmm. Itu dia. Nah, itu narasi ya, narasi. Ya sih narasi. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul juga di kalangan perokok gitu. Di harga di harga rokok, di harga cukai yang makin meningkat gitu. Terus mereka itu apa ya? Ya berargumen juga gitu. Kenapa kenapa dengan gula juga kenapa gula juga enggak dikasih cukai gitu. Padahal penyakit diabetes dan lain-lain juga berangkat dari gula gitu. Ya muncullah. Betul. Jadi aku ingat kayak ada pertanyaan itu. Oh iya ada pajak gula gitu. Akhirnya aku tanyain ke Hmm, Mbak Woro yes, juga gitu. betul. Oke, terakhir Mbak Woro, pesan untuk halayak untuk teman-teman di sini gitu mengenai minuman manis atau mengenai perhatian perasaan yang berlebihan atau apa terserah. Em, Statement. Intinya itu. aduh, apa ya? Ya tadi itulah Mas Ujang, ke- ketika menghadapi yang penolakan, it's okay, Hmm. nggak apa-apa. Sama seperti kita minum minuman manis, tahu boundariesnya di mana, kita tahu batasan kita di mana ya kan. Hmm. Dan ketika itu sudah racun dan sudah mulai merugikan tubuh kita, bye-bye dan cari pengganti yang baru. Oke, oke, terima kasih Mbak Woro ya. Jadi ya itulah minuman manis ya bisa bikin kamu senang sesaat, tapi juga perlahan merusak metabolisme. Cinta tak terbalas pun juga sama gitu, bisa bikin deg-degan, tapi akhirnya juga bikin lemas. Kita tidak bilang kamu itu harus berhenti minum es teh atau berhenti jatuh cinta, tapi seperti kata dokter dan juga psikolog gitu, segala yang berlebihan, manisnya cuma di awal, sisanya bikin nyesek. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat, tetap waras ya. Kalau bisa kurangi gula dan jauhi dia yang tidak pernah menganggapmu ada. Sampai jumpa di episode Boleh. berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Woro. Yeay. Terima kasih Mas Ujang.